warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memudahkan langkah kaki kita semuanya, masih menggerakkan hati-hati kita semuanya untuk duduk-duduk bersama di majelis yang mana Allah naungkan pada para malaikatnya, dan tentunya orang-orang yang duduk dalam majelis ta'lim Allah akan sebut-sebut mereka dengan bangga di sisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk-duduk kita semuanya ini bisa menghapus dosa-dosa kita dan juga mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema yang diminta dari pengurus PCM, yakni menjaga kemurnian ibadah, kajian kita di pagi hari ini. Ibadah begitu sangat penting, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk semuanya manusia. Maka bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ketika dia bangun tidur sampai dengan tidur kembali, semuanya aktivitasnya diharapkan adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, maka secara teknis dan aplikasinya, pengamalannya, dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjadikan muraqabatullah, pengawasan Allah yang paling utama, meskipun dalam kesendiriannya. Dan dalam hal ini ada ibadah-ibadah yang mana ibadah tersebut adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala aktivitas yang kita lakukan itu ada yang menjadi nilai ibadah karena memang ada niat kita untuk ibadah kepada Allah. Ada yang hanya sebatas ya tingkah laku biasa saja, nggak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas di sini terutama adalah ibadah-ibadah atau yang ta'abudi, yang ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang tentunya apa yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Yang pertama, ibadah akan diterima oleh Allah, syaratnya hanya dua. Syaratnya hanya dua, yakni ikhlas. Dan yang kedua adalah ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua bahasan ini yang akan kita urai seperti apa nanti, insya Allah kita akan coba bisa memahamkan bersama-sama. Baik, yang pertama kita coba adalah ibadah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang pertama kali di dalam hadis urutan pertama adalah terkait dengan ikhlas. Yakni apa namanya? Bahwa setiap amalan kita harus ikhlas karena Allah. Yakni terkait dengan niat. Inna'amalu binniyat. Setiap amalan itu dilihat daripada niatnya. Niatnya karena siapa? Kalau jelas ikhlas pasti adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa mengoreksi ibadah kita sesungguhnya ini niatnya untuk siapa? Kalau bukan karena Allah, maka sudah pasti tidak masuk di dalam amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadi rugi, seolah-olah kita ini ngumpulin banyak sekali amalan-amalan, pas nanti ketika dihisab oleh Allah, kok amalan-amalan ini anggap saja itu kalau makanan jadi basi semua, nggak bermanfaat semuanya.
ditolak semuanya. Karena niat kita bukan karena Allah, karena manusia, karena cuan, ya, karena bisnis, karena konten, karena macam-macam. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka diperingatkan oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini sudah sering kita hafal. Dan tidaklah mereka, yakni manusia ini, diperintahkan, atau jin juga diperintahkan, kecuali menyembah kepada Allah, yakni dengan ikhlas untuk mentaatinya. Jadi semua amalan-amalan yang kita lakukan, kunci yang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sering banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita sering juga sampaikan, atau jamaah juga sering bertanya, ya, terkait dengan orang yang baik, dengan amalan-amalan yang secara zahir dilihat oleh manusia yang lainnya ini adalah amalan yang baik. Tapi menjadi pertanyaan kembali, karena ikhlas ini adalah urusan hati. Apakah memang kebaikannya itu untuk manusia, ataukah memang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala? Memang berat ikhlas seperti apa? Nanti kita akan urai. Orang yang ikhlas ibadahnya karena Allah itu ciri-cirinya seperti apa saja. Maka syarat adalah amalan yang diterima tadi. Yang kedua dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum, terkait dengan ibadah sedekah misalkan. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum mubtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin birabawatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Perumpamaan alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan jalannya di jalan Allah, yang hanya ibtigha amardatillah, yakni tentunya ikhlas mencari betul-betul ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang ini yang disebut oleh Allah. Ini ciri daripada ikhlas. Dan untuk keteguhan jiwa mereka, artinya memang dia sedekah itu karena perintahnya Allah, bukan karena iming-iming sesuatu atau pengen sesuatu. Maka waktu itu di tempatnya Pak Haji Kumpul ada yang tanya, saya pengen sedekah tapi dengan maksud biar nanti proyek saya lancar. Boleh nggak Ustadz? Silakan, tapi nomor satu niatnya karena Allah. Karena nanti kalau sudah niat yang kedua tadi pengen proyeknya lancar, maka ketika proyeknya nggak lancar, dia kesel. Sudah banyak saya ngeluarin, atau mungkin karena punya penyakit. Karena memang salah satunya juga untuk bisa sebagai penyembuh penyakit. Nah, ketika dia sudah sedekah banyak, jor-joran, tapi ternyata penyakitnya nggak sembuh-sembuh, nyalahin sedekahnya. Sudah semua janji-janji itu, wallahu la yukhliful mi'ad. Nggak usah kita nanti protes sama Allah. Kalau janjinya Allah itu pasti akan Allah tunaikan. Beda dengan janji kita atau janjinya anggota dewan misalkan. Nah, masih perlu dipertanyakan. Kalau Allah sudah pasti, ya, Allah sudah pasti, makanya ikhlas. Jangan karena tanda kutip makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi orang yang berinfak karena ikhlas, khusus memang untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kamasali jannatin birabawatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain. Sama halnya ketika dia punya tanaman yang ada di atas bukit. Kalau di atas bukit tentunya kalau nggak hujan lebat itu pasti dia ada embunnya, sehingga ketika ada hujan lebat juga dia bisa mendapatkan panen, sudah pasti, jaminannya sudah pasti. Beda ketika orang punya bercocok tanam di tempat yang biasa saja. Artinya ketika dia ada hujan lebat, dia bisa panen 2 kali. Kalau nggak ada, setidaknya dia masih bisa panen sekali. Ini orang yang ikhlas yang Allah ceritakan di dalam ayat ini. Banyak sekali nanti ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana hasil daripada orang yang ikhlas ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu misalkan infak. Nanti banyak ibadah-ibadah yang lain, atau mungkin karena kita mungkin puasa pengen menunjukkan kepada orang, saya ini puasa ini kan untuk dirinya dengan Allah sebetulnya, puasa yang nggak diketahui orang.
Tapi karena biar dilihat orang itu dia ahli ibadah, maka ketika ada omongan yang membuat dia terpojok, dia kemudian mengatakan, saya ini kalau nggak puasa Daud saya nggak bisa. Kalau hanya Senin Kemis terlalu lama saya nunggunya. Nah, ngomong-ngomong seperti ini juga bisa menggugurkan pahala daripada dia puasa. Yang ketiga, dalam surah Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ingatlah dan kalian ingatlah kepada Rabbmu, yakni dengan hatimu, dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi maupun petang, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lengah. Jadi ketika kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah di dalam surah Al-A'raf ini, karena Allah itu dekat dengan kita, tidak perlu untuk keras-keras atau menjaharkan sampai mengganggu orang-orang yang sedang beribadah di sekelilingnya. Tetapi ketika kita mungkin ada di dalam halaqah pesantren misalkan, atau untuk mengajarkan anak-anak kita, atau mungkin di tempat mana memang kita tujuannya adalah untuk mentarbiyah atau bisa memahamkan orang di sekelilingnya, tidak menjadi itu yang harus menjadi kewajiban, nggak masalah. Jadi di sekolahan misalkan ada anak-anak SMP atau SD, kemudian gurunya nanti ketika sholat, gimana sunnah-sunnah Nabi, zikir sesudah sholat itu kemudian dijaharkan untuk bisa melatih anak-anak biar terbiasa dengan itu. Tapi kalau sudah setelah itu jangan dibiasakan, karena ini perintah Allah, setidaknya dengan hati yang lembut, dengan rasa takut cukup. Nanti kalau ini bisa mengganggu kanan kirinya. Nah, ini dengan ikhlas salah satunya. Kemudian ada dalam hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah tidak menilai dari bentuk tubuh kalian atau kebagusan wajah kalian, cantik maupun tampannya, bukan. Tapi Allah melihat dari hatimu, yakni keikhlasan kalian. Jadi ikhlas ini adalah ibadah qalbi, atau ibadah yang memang hanya Dia yang dan Allah yang bisa mengetahuinya. Karena siapa? Apakah karena Allah atau karena manusia? Dan ini menjadi syarat yang pertama. Kalau nanti ibadahnya ikhlas karena Allah, masih ada syarat yang kedua. Kalau ibadahnya sudah ngikuti Rasulullah misalkan, tapi kalau dia nggak ikhlas karena Allah, sama juga. Dua syarat ini harus terpenuhi. Kemudian ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang ibadahnya ikhlas karena Allah. Nah, yang pertama adalah ketika dia sedang beribadah, terutama misalkan sholat, dia merasa sholatnya itu khusyuk, bukan berarti nggak ingat apa-apa. Ya, khusyuk itu Nabi saja ketika ada anak kecil, cucunya kalau nggak salah dalam sebuah riwayat itu ya, nanti diluruskan yang hafal itu pun tahu, akhirnya sholatnya dicepetin. Jadi nggak kemudian sholat saking khusyuknya nggak denger apa-apa. Ya mungkin kayak sahabat Ali ketika tertusuk panah, kemudian sholat dulu diambil nggak kerasa. Salah satu sampai segitunya. Nah kalau kita biasanya kalau sholat kan ingatnya macam-macam. Ingat sandal hilang lah, ingat motor lah, ingat HP, ingat jemuran lah. Apalagi ketika hujan rintik-rintik, lagi enak dengerin imamnya bagus gitu. Pas kok rintik-rintik, waduh jemuran tadi di rumah belum saya pesenin, udah pengennya cepat-cepat pulang saja. Apakah itu termasuk nggak khusyuk? Dan nanti pertanyaan merembet kemana-mana. Saya daripada sholat nggak sholat Ustaz. Jadi sebelum saya bisa sholat khusyuk, saya nggak sholat. Lah sholat itu kalau kita nggak sholat, nanti kena hadis yang lain. Inna rajul baina syirki baina sholat wasyirki litarki sholah itu. Ya, batas orang kafir dengan orang yang beriman kepada Allah ya di sholatnya. Kalau dia nggak sholat ya dianggap dia kafir.
Nah, kalau dia misalkan belum bisa sholat secara khusyuk, ya mencari datang di dalam majelis-majelis taklim sehingga dia bisa mencari hakikat sholat itu untuk siapa sih sesungguhnya. Apakah hanya cukup untuk bisa menjadikan penggugur dosa-dosa kita saja? Ataukah hanya, kan biasanya ada orang yang cuman, yang penting saya selesai kewajiban. Tetapi nggak apa-apa, minimal jangan sampai ditinggalkan sholat itu. Meskipun nanti dia masih termasuk orang yang bejat. Ada pertanyaan lagi, orang ini maksiatnya banyak atau STMJ, sholat terus, maksiat jalan terus. Itu gimana Ustadz? Tetap saja sholat itu urusan kita dengan Allah, maksiat kita juga memang urusan kita dengan Allah. Amal yang berbeda. Memang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholat, setidaknya dia kalau memang sholatnya benar pasti bisa mencegah perbuatan dari mungkar. Tapi ternyata sholatnya rajin tidak menjamin orang itu baik. Ya. Tapi apakah kemudian kita harus membuli orang yang demikian? Tetap enggak. Nanti ketika di akhirat, setidaknya nanti akan ditimbang oleh Allah. Oh, perbuatan jahatnya sekian. Oh, tapi sholatnya dia nggak pernah ketinggalan. Dia masih sholat. Meskipun sholatnya ya jarang yang khusyuk. Sholatnya mungkin nilainya 1. Tapi setidaknya dia punya tabungan sholat. Nah, kalau dia kemudian ditinggalkan, tadi sholat itu untuk mencegah perbuatan maksiat ya. Tapi kalau dia nggak sholat, sholat saja dia masih berbuat maksiat, apalagi kalau nggak, kan logikanya demikian. Sudah sholat, masih saja perbuatan maksiat gak bisa ditinggalin. Padahal setidaknya sudah mencegah. Artinya perbuatan maksiat dia 100, dengan sholatnya mungkin masih 50. Meskipun orang kanan kirinya nggak mentolerir, tetap saja dia berbuat maksiat. Nah, tetap saja dia harus sholat. Barangkali nanti ketika dalam perjalanannya, itu kemudian satu saja sholatnya yang ikhlas karena Allah, bisa itu menghapuskan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan. Nah, itu merasa khusyuk di dalam beribadah. Artinya kita untuk mengupayakan diri dengan belajar, artinya niat agar kita khusyuk itu ada. Jadi bukan hanya ya sholat asal-asalan, harus tetap menjaga kualitasnya. Yang kedua adalah menjadi lebih baik setelah beramal. Nanti cirinya, kalau kita ibadahnya ikhlas karena Allah, maka menjadi tolak ukurnya setelah kita beribadah tersebut ada buahnya. Oh, ternyata kita menjadi hamba yang lebih baik. Kayak tadi misalkan, kok sholatnya rajin, tapi ternyata kok perbuatannya nggak pernah berubah. Masih saja lidahnya ini lebih tajam daripada pisau. Saking sedikit ngomong suka menyakiti, apalagi jarinya ini lebih tajam daripada kukunya harimau. Ya sekarang kan pakai kayak gini, jadi nggak pakai mulut lagi kan, pakai WA, ya share. Jadi tulisannya ini semakin menyakiti kan. Banyak sekarang itu bukan undang-undang mulut kan, undang-undang IT kan karena jari ini, karena perbuatan jari kita ini akhirnya ada undang-undang IT. Nanti salah ngomong nanti misalkan di medsos bisa kena undang-undang, ya. Nanti dipidanakan, ada undang-undangnya. Karena apa? Karena jari kita yang membuat heboh. Ya, kalau kita lihat di medsos memang kemarin bikin rame geger ya memang karena mulut. Ya, mulutnya nggak terjaga sehingga akhirnya menjadi rusuh berhari-hari. Tapi alhamdulillah hari ini sudah tenang kembali. Jadi ketika dia setelah melakukan amal-amal soleh, apakah ibadahnya ikhlas karena Allah atau tidak, maka bisa melihat tolak ukurnya. Apakah dia menjadi hamba yang lebih baik atau tidak. Nah, biasanya itu orang yang sholat itu belum diketahui apakah dia menjadi lebih baik atau tidak. Sholat-sholat yang sehari-hari yang kita lakukan ini. Tapi kebiasaan orang yang datang dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, umroh maupun haji, pulang itu biasanya menjadi hamba yang baik banget. Ya, itu hampir rata-rata bisa dilihat. Itu bisa menjadi lebih baik, tapi mohon maaf, apakah itu juga termasuk para pejabat maupun artis ya kita nggak tahu. Tapi kalau orang-orang awam biasanya pulang itu jadi yang dulunya nggak pernah sholat, rajin sholat. Ada orang itu yang nggak pernah sholat, tapi karena rezekinya udah dapat panggilan dari Allah, ada saja itu caranya Allah. Haji dia bisa haji. Ya karena mungkin orang tuanya meninggal, ya dia dapat bonus dari orang tuanya tadi. Dia bisa haji, tapi nggak pernah sholat sebelumnya. Nah setelah itu barulah Allah berikan hidayah kepadanya.
setiap ada waktu azan dia selalu sudah standby di masjid. Nah itu ada, berarti ibadahnya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan harus dipaksa. Ibadah apapun harus dipaksa. Dipaksanya karena Allah, jangan dipaksa karena sesuatu. Semoga dengan ini ya Allah saya paksa ya Allah, meskipun saya memang belum sanggup ini, tapi saya paksa. Mudah-mudahan dengan ini engkau bisa menerimanya. Nah, itu salah satu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada rasa sombong di dalam hati. Orang yang biasanya sudah belajar kemana-mana, ngikutin ustadz-ustadz yang beken-beken, kajian, wah pokoknya di mana-mana, itu ngerasanya itu dia sudah tahu semuanya. Jadi apa-apa dia seolah-olah kalau ada orang yang cerita, maka ini nanti Nabi SAW sampai sampaikan. Setiap orang yang di bawahnya yang kemudian mengingatkan dia, perbuatan dia nggak mau nerima. Sehingga Nabi sampaikan itu, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kata Nabi SAW itu, al-kibru batarul haq, yakni menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan suka menyepelekan orang lain. Kenapa? Orang yang demikian ini kan kayak iblis. Iblis itu kan bukan karena bodohnya, tapi karena pintarnya, karena alimnya. Termasuk salah satu hamba yang sangat alim dulu, makhluk yang sangat alim, paling alim ya iblis laknatullah alaih. Sebelum kemudian dikutuk oleh Allah menjadi makhluk yang terlaknat karena sombongnya, yang diawali dengan tidak maunya bersujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nah, ini menjadi pelajaran kita, sampai ada buku belajar dari iblis. Kok ngeri banget belajar dari iblis? Ya maksudnya belajar dari iblis tuh jangan sampai kesombongan iblis itu menular kepada kita. Tadi ketika dia sudah belajar ilmu di mana-mana, atau mungkin level dia akademiknya sudah tinggi, sudah gelarnya doktor, profesor, dia nggak mau belajar dari orang yang mungkin di bawahnya. Ini hati-hati. Maka ketika ada sedikit sombong di dalam hatinya, nah kemungkinan ibadah dia ini sudah ada rasa tidak ikhlasnya. Ini ciri yang ketiga. Yang keempat adalah istiqomah di dalam beramal. Nah dulu juga pernah sering kita sampaikan, masalah yang terbesar kita ini tidaknya bisa kita istiqomah. Jadi kalau kita pas masuk dalam majelis-majelis taklim, kita bisa kembali semangat lagi, ibadah kita semakin kuat lagi. Karena kayak seperti kepompa gitu. Teman-teman, makanya penting sekali untuk cari teman-teman yang soleh-solehah. Jadi mereka-mereka inilah yang terus mengingatkan kita. Meskipun kadang-kadang ada orang yang memang hatinya tertutup, yang Allah sebut gisawatun walahum adzabun adim, menutup dirinya. Sampai kemudian Allah sampaikan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun walahum adzabun adim. Orang-orang yang sudah dikunci oleh Allah hatinya tentang kebenaran, matanya nggak bisa ngelihat lagi kebenaran, telinganya sudah dikunci oleh Allah, maka mereka menutup dirinya. Sampai kemudian Allah sebut summum bukmun umyun fahum la yarjiun, atau dalam redaksi lain fahum la yaqilun. Sudah telinganya udah tuli, mulutnya sudah bisu, matanya juga nggak bisa melihat lagi kebenaran. Nah orang-orang yang demikian biasanya orang-orang yang ketika diingatkan dia akan marah, dia akan marah. Maka ketika kita sudah menjalankan kewajiban untuk mengingatkan, ya biarin saja. Mereka marah, nggak terima, nggak apa-apa. Ini untuk apa? Salah satunya agar kita sama-sama istiqomah. Jadi dakwah demikian juga untuk apa? Untuk diri pribadi juga mengingatkan, dengan menguatkan kembali kita bersama-sama di sini agar kita tetap istiqomah di dalam ketaatan. Maka ketika ibadah itu ikhlas karena Allah, pasti ujungnya dia bisa istiqomah. Nah, sering kita kasih tipsnya biar kita istiqomah ibadahnya, kalau memang nggak bisa banyak, sedikit nggak apa-apa. Yang penting rutin dan ajak. Ya kan, innamal a'malu sesungguhnya Allah mencintai amal yang sedikit. Yang penting wa ingqalla, yang penting itu adalah ajak, continue, daripada nanti banyak-banyak ibadahnya, mungkin sekali sebulan sholatnya 11 rakaat kalau tiap malam, ya khusus hari itu saja, sampai sholat-sholat sunnah rawatibnya ini semuanya dijalanin, tapi hari itu saja. Tapi setelah itu besoknya ya biasa lagi, sholat juga jamaah juga enggak, ya munfarid terus. Tapi giliran sebulan itu penuh kayak pesantren kilat.
Enggak seperti itu. Setiap hari jamaah 5 waktu tetap kita jaga, sunnah-sunnah rawatibnya tetap terjaga, puasa-puasa sunnahnya juga terjaga, dan kemudian menjadi terwujud dengan hasil dari ibadah yang kita lakukan tadi, menjadi orang yang lebih baik. Jadi enggak tetap saja mulutnya nggak bisa terjaga. Maka ini istiqomah, terus istiqomah sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan yang kelima adalah selalu mengingat dosa atau mudah mengingat dosa-dosa yang dia lakukan dan tidak mudah mengingat amalan-amalannya. Ini mudah untuk mengingat dosa-dosa dan tidak mudah, sebenarnya ini bukan mudah ya, tapi tidak suka melalaikan amalannya. Maksudnya gini, dia ketika beramal itu dianggap ya sudah, pokoknya saya sudah lillah karena Allah, nggak dipikirin lagi. Setelah beramal tuh nggak diinget-inget lagi, saya sudah ini nggak. Tapi ketika dia berbuat dosa selalu dia ingat. Untuk apa? Untuk bermuhasabah bahwa ternyata yang kulakukan dengan mendekatkan diri kepada Allah ini masih saja belum sempurna. Jadi kalau kita terus mengingat-ingat amalan kita, oh saya sudah haji, setiap tahun saya haji, setiap ada kesempatan saya nggak pernah meninggalkan umroh. Nah, semua ibadahnya diingat-ingat semuanya, sehingga ketika melakukan kesalahan itu nggak pernah diingat. Nah, ini terbalik. Jadi mudah mengingat dosa-dosanya. Maka kata Nabi SAW itu kan wa'at bisayatal hasanatah tamhuha. Kalau kita sudah berbuat sesuatu, langsung kita harus ingat bahwa perbuatan misalkan tersebut perbuatan dosa, maka kita segera ikuti dengan kebaikan. Itu dengan kebaikan. Bisa sedekah, atau yang terutama adalah paling utama adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'ilu fahsyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kemudian ketika mereka berbuat fahisyah, perbuatan fahisyah, zakarullah, atau mereka mendolimi aw zalamu anfusahum, mereka mendolimi diri mereka sendiri, langsung dia ingat kepada Allah. Oh ya Allah, perbuatan saya salah ini. Kemarin ada yang mengingatkan, oh benar ya Allah, langsung minta ampun. Malamnya dia bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Gak kemudian ketika diingetin yang lainnya malah dia mencak-mencak, marah-marah. Nyari dalil-dalil yang menguatkan dirinya bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang benar. Kalau sudah diingetin perbuatan itu salah, bisa merusak masyarakat, bisa merusak akidahnya dia. Segera dia kemudian memohon ampun kepada Allah. Kan memang kita wajar, nasya, manusia dari kata nasya, lupa. Jadi kita memang suka lupa, diwajarin. Dalam hadis yang lain dikuatkan oleh Nabi SAW, qul bani Adam khata' wa khairu khata'inat tawwabin. Kita anak cucu Adam itu tempatnya salah dan lupa, wajar, nggak apa-apa. Jadi, tapi sebaik-baik orang yang suka salah dan lupa jangan menjadi kemudian alasan. Segera dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat. Jadi dia selalu mengingat-ingat, oh saya dulu tuh kayak betul-betul orang berdosa ya. Sekarang sudah ngaji kemana-mana, kemudian seolah-olah dia itu dulu jadi orang alim, dari lahir sampai besar tuh alim saja nggak pernah dosa. Jadi ngomongin orang itu pasti yang menyakitin saja. Jadi dia nggak ingat, bukankah para sahabat dulu adalah manusia-manusia yang durhaka kepada Allah zaman jahiliyah, tapi kemudian mereka mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia yang terbaik, generasi-generasi emas. Jadi generasi yang terbaik zaman sahabat dulunya manusia-manusia yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka selalu mengingat dosa. Dan bagaimana caranya meningkatkan amal ibadah, mereka selalu mengikuti Rasulullah SAW. Sampai ketika ada amal-amal yang ada kebaikan-kebaikan yang kemudian dicontohkan Nabi SAW, mereka berlomba merebut gimana biar saya yang duluan, saya yang paling utama. Nah itu generasi-generasi sahabat selalu mengingat dosa-dosa dan melupakan apa-apa yang selalu dilakukan. Contohnya misalkan yang lain, ketika dia infak misalkan, ketika dia infak, maka dia nggak mengingat-ingat berapa yang dia infakkan. Pokoknya dia infak karena Allah sudah. Mau nanti infaknya dia dipakai buat pengurusnya, meskipun nanti tetap minta
transparasi dana itu diarahkan kemana misalkan. Tapi dia kemudian nggak kemudian mengungkit-ungkit. Ketika dia infak, ya sudah dilupakan. Mau nanti dipakai apa-apa, anggap saja itu dipakai buat hal yang tidak benar, itu sudah infaknya kalau dia ikhlas karena Allah sudah diterima oleh Allah. Tapi kalau memang itu dipakai buat kebaikan yang lain lagi, maka setiap kebaikannya itu akan mengalir pahala kepada orang yang bersedekah tadi. Jadi artinya setiap kita amalan-amalan itu sudah dibuat lupa gitu saja. Kayak kasarannya yang sering kita sampaikan itu kayak buang hajat. Ya, buang hajat kan nggak pernah kita kemudian mengungkit-ungkit. Yang kita buang tadi itu warnanya kuning atau warnanya hijau, nggak pernah kemudian kita bercerita. Setiap hari ini, tadi saya warnanya itu kuning, bagus ya, kayak emas gitu. Kan nggak pernah dengan bangganya gitu. Malah disimpan, ya, disimpan. Ntar takut itu dianggap sebagai aib. Ya seolah-olah itu kita berinfak itu ya seolah-olah ya. Ini tapi dalam tanda kutip, seolah-olah kita ini ya buang aib. Ya, karena infak kita ini berharap Allah, jadi bukan berharap nanti dilihat oleh manusia yang lainnya. Kalau nanti dilihat oleh manusia yang lainnya, khawatirnya timbul ujub maupun sombong atau riya tadi. Padahal perbuatan riya ini salah satu syirik yang kecil yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan merusak amalan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala itu, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malawri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Orang yang berinfak di jalan Allah itu bisa batal. Ya, bisa batal karena apa? Salah satunya tadi ngungkit-ngungkit, nyakiti hati si penerimanya, dan termasuk pula dia riya karena bukan karena Allah, tapi karena manusia tadi. Sehingga apa yang diperbuatnya amalan tadi jadi seperti debu yang di atas batu yang sangat licin, kemudian kena hujan yang sangat lebat. Debu itu ibarat sedekah kita, ditaruh di atas batu yang sangat licin, kemudian kena hujan yang sangat lebat, hilang, ya, hilang beterbangan. Nah, ini jelas-jelas kita punya Allah, kita beriman kepada Allah, tapi karena tadi riya, karena manusia. Balik lagi, kita flashback lagi. Lalu perbuatan orang-orang yang kafir, yang dia tidak beriman kepada Allah, mereka perbuatan baiknya sudah pasti tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita masih beriman kepada Allah, perbuatan kita berharap satu atau dua yang ikhlas karena Allah, maka mudah-mudahan itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Jadi harus diniatkan ikhlas karena Allah. Ini tadi salah satunya, poinnya minimal 5 tadi. Yang kedua, setengah jam ya. Yang kedua, syarat yang kedua, yakni harus ittiba'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi bahasan yang juga sangat-sangat penting. Kalau tadi syarat yang pertama tadi, niatnya karena Allah sudah jelas, ikhlas karena Allah. Kalau enggak, mau sebaik apapun mengikuti tuntunan Rasulullah SAW yang akan kita kupas ini, semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi harus dinomorsatukan. Sudah ikhlas. Nah, yang kedua, ini yang nanti kita akan coba lihat. Ada amalan. Jadi syarat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Nanti ini yang sering nanti jadi khilaf. Ada yang nanya gini, Ustadz, apakah bid'ah semuanya itu adalah bid'ah yang jelek? Nah, nanti kita akan bahas. Apakah, karena nanti definisinya berbeda-beda. Ada yang menyebutkan gini, setiap bid'ah itu dolalah. Dan wa kullu dolalatin finnar, dan setiap dolalah, setiap bid'ah itu pasti adalah neraka. Maka nanti perlu untuk dikaji lebih dalam lagi. Apakah yang dimaksud dengan bid'ah? Apakah setiap apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu semuanya adalah bid'ah? Nah, kalau nanti definisinya seperti ini, mohon maaf, banyak perbuatan kita yang akan masuk dalam kategori bid'ah, dolalah, masuk neraka semuanya. Maka nanti kita akan lihat. Yang pertama, ada amalan. Ini sesuai dengan yang dimaksud dengan sunnah Nabi SAW. Ada amalan yang diperintah oleh Rasul SAW melalui lisannya.
melalui lisannya atau perkataannya, atau yang disebut dengan amaliyah qauliyah, karena dari perkataan Nabi. Contoh misalkan kita disuruh sholat 5 waktu tepat waktu, ini dicontoh dengan ucapan Nabi SAW. Ini yang disebut dengan qauliyah. Disuruh zakat, puasa, haji, itu sunnah-sunnah Nabi yang diucapkan melalui lisannya. Nah, ini yang pertama. Banyak sekali nanti yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Nah, ini nggak boleh kemudian apa yang sudah diucapkan kepada Nabi ini memang nggak ada perselisihan. Kemudian yang kedua, amalan yang dicontohkan. Yang dicontohkan melalui perbuatannya Nabi. Ada yang diucapkan, ada yang melalui tingkah laku Nabi atau perbuatannya. Ini disebut dengan amalan fi'liyah. Fi'il itu ya, kata kerja. Jadi perbuatan. Contoh misalkan, sahabat melihat Nabi ketika manasik, tawaf. Ya, tawaf itu kok dihitung kok 7 kali. Oh, berarti ini menjadi sunnah karena ngikutin perbuatan Nabi. Nah, pas ketika Nabi pas di rukun Yamani, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Nabi gak menyampaikan, tapi sahabat melihat perbuatan Nabi. Nah, hal-hal yang demikian ini termasuk sunnah Nabi tapi melalui perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini jelas, ini juga tidak menjadi pertentangan. Nah, yang ketiga, ini yang kadang-kadang orang salah mendefinisikan. Ada amalan, kalau tadi dia mengartikan bahwa amalan yang tidak pernah dicontohkan Nabi semuanya adalah bid'ah dolalah, sesat, maka dalam kategori yang ketiga ini dianggap sesat. Naudzubillah. Nah, ini amalan yang Nabi SAW itu benarkan, tapi Nabi nggak mengajarkan demikian, nggak ngomong, nggak merintahkan, nggak pernah Nabi ngerjain demikian. Tapi amalan ini pernah dilakukan oleh sahabat yang mulia, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anaknya Umar Ibnul Khattab. Jadi ketika Nabi SAW, nah ini yang disebut dengan sunnatun takririyah atau sunnah ketetapan. Tapi Nabi nggak pernah menjalankan. Jadi ketika Nabi melihat masuk ke dalam masjid, menjumpai seorang sahabat atau Ibnu Umar tadi, sholat kemudian membaca doa iftitah tadi. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi Nabi yang ajarkan sesuai dengan yang disampaikan Nabi itu adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama yunaqqal qasawul abyad minad dan seterusnya. Atau wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimah dan seterusnya. Itu yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi gak pernah mengajarkan tadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tapi ketika sahabat itu waktu sholat membaca itu, Nabi melihat langit ini terbuka. Terbuka artinya Allah meridhoi apa yang diucapkan oleh sahabatnya tadi. Nah itu kemudian disampaikan oleh sahabat tadi, apa yang kau baca tadi membuat langit itu kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya merutinkan sahabat tadi. Sampai di akhir kehidupannya setiap iftitah yang dibaca ya tadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tapi Nabi gak pernah mengajarkan. Nah, ini kalau disebut bid'ah ya naudzubillah. Ini sahabat yang tapi Nabi gak mengajarkan. Banyak ada terkait masalah salat sunnah wudu ya, yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Bilal bin Rabah. Yaitu yang dilakukan sahabat ini, itu pun Nabi juga menyetujuinya. Tapi Nabi gak mencontohkan. Kenapa? Karena melihat bahwa apa yang dilakukan kata sahabat Bilal ini, sepertinya setelah saya wudhu itu ada kebaikan, makanya saya sholat 2 rakaat. Tapi kata Nabi gak apa-apa. Jadi itu bukan yang dicontohkan Nabi dan gak pernah dicontohkan, gak pernah diomongin Nabi dan gak pernah dicontohkan Nabi, tapi direstui oleh Nabi. Nah, ini juga bukan termasuk bid'ah. Nanti kalau orang sudah salah mengartikan mendefinisikan bid'ah, semua bid'ah dolal. Jadi apa-apa nanti jadi bid'ah. Dan gak boleh kemudian semuanya ini dianggap tadi dengan alasan demikian, ini bukan bid'ah karena Rasulullah ini para sahabat pernah melakukan, gak apa-apa. Nanti ada sahabat pernah ada yang ditolak Nabi SAW. Sahabat itu pernah ketika melihat Nabi SAW, kemudian 3 sahabat ini datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian bertanya, gimana kebiasaan Nabi setiap harinya itu?
kemudian dijelaskan sedemikian rupa. Maka sahabat ini pulang. Kalau demikian, kayaknya kita nggak bisa deh ngalahin Nabi. Ya iya, memang manusia yang paling mulia insya Allah itu ya Nabi. Bahkan pemimpinnya para Nabi dan Rasul ya Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat ini pengen biar setidaknya saya bisalah jadi maksum. Jadi orang yang memang lepas daripada dosa-dosa, diampuni Allah semuanya. Akhirnya sholatnya tadi itu dibikin sehari semalam, pokoknya dia nggak pernah meninggalkannya. Puasanya seumur hidup dia menjalankannya, bahkan sampai dia tidak kawin, ya satunya dia tidak kawin. Maka kemudian disampaikan kepada Nabi, nggak boleh kayak gitu. Saya ini manusia biasa, saya sholat ya sholat, kadang nggak. Maksudnya kalau malam ya kadang saya sholat, kadang enggak. Yang menjadi yang sunnah-sunnah misalkan. Kalau saya puasa ya kadang saya puasa, kadang enggak. Jangan setiap hari puasa terus sampai dia meninggal dunia mau puasa terus. Biar apa? Biar saya lebih alim daripada Nabi. Dimarahin sama Nabi, nggak boleh. Terus tadi, saya nggak mau menikah. Akhirnya Nabi sampaikan, saya manusia biasa, saya juga suka sama wanita, saya juga menikah. Maka nggak boleh, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi ada yang amalia yang dilakukan oleh sahabat zaman dulu itu nggak semuanya kemudian diaminkan Nabi. Ada yang diaminkan, ada yang tetap dilarang. Maka nanti menjadi alasan sekarang, kalau sekarang nanti ada yang demikian, ini baik, pokoknya penting baik, ya belum tentu. Kalau Nabi hadir di sini bisa jadi dikoreksi sama Nabi, tapi karena kita nggak tahu. Jadi yang menjadi acuan kita, apakah nanti masih ada dasarnya dalam Quran, sesuai dengan syariat atau tidak, karena nanti hukum sumbernya nanti bisa macam-macam, ada ijtihad para sahabat, atau mungkin nanti bisa masuk dalam kiasnya. Contoh ada lagi misalkan zakat di zaman dulu harus pakai korma. Nah, lalu kemudian kita sekarang zakatnya pakai beras. Apakah kemudian zakat beras bid'ah? Yo, enggak juga. Nanti pakai hukum yang lain. Dulu nggak ada pakai kayak gini, jas-jas kayak gini, atau pakai bapak gini, pakai celana. Oh, bid'ah semuanya. Bingung kita jadinya kalau ngikutin persis kayak Rasulullah. Jadi makanya butuh kita ngaji mana sih yang sesuai hadis, mana yang sesuai dengan mana yang sesuai Quran, mana yang sesuai hadis, mana yang memang menyelisih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tadi, yang keempat, mengikuti ijtihad para sahabat yang mulia, khulafaur rasyidin. Karena Nabi pernah sampaikan, nanti di akhir zaman itu banyak perpecahan umatku, maka kalian tetaplah berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Itu hadis Nabi sebelum meninggal dunia. Maka salah satu yang bisa kita ikuti ya khulafaur rasyidin tadi. Contoh tadi, misalkan di zaman Umar ibn Khattab yang kemudian tarawih menjadi sunnah kita yang setiap Ramadan. Pernah dilakukan Nabi SAW lebih dari sehari, tapi kemudian banyak sahabat marang ikut. Nah, khawatir itu menjadi ibadah yang memberatkan para sahabat sehingga Nabi nggak melanjutkan. Nah, masalahnya setelah itu, ketika di zaman Umar, Khalifah Umar ini melihat ketika di masjid bulan Ramadan itu, terutama di 10 hari yang terakhir, ini banyak masyarakat atau sahabat yang lainnya ini sholat ada yang sendiri-sendiri, ada yang sholat cuman makmumnya ada 5, ada 6. Jadi dalam satu masjid ini orangnya sholatnya sendiri-sendiri, berkelompok-kelompok. Akhirnya kemudian beristihad sahabat Umar ini gimana kalau aku satukan saja ini, biar satu saja yang jadi imam, biar berjamaah, jadi enggak sholatnya sendiri-sendiri. Nah kemudian dilakukanlah sampai dengan hari ini yang kita kenal. Dan itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu juga termasuk bid'ah? Enggak. Nah ini masuk di dalam kategori yang ketiga, sunnah para sahabat diperkenankan. Atau lagi sering menjadi pertanyaan lagi itu membaca Quran pakai mushaf itu boleh apa bedanya pakai mushaf atau pakai HP? Kalau pakai HP boleh nggak Ustaz? Ya boleh jawabannya. Pakai mushaf juga ini Nabi nggak pernah mencontohkan. Karena dulu zaman Nabi Qurannya nggak juga seperti ini. Enak banget ini sudah ada harokatnya, ada fathah, ada sukun, ada macam-macam, ada hukum tajwidnya, ya, ada warna-warnanya. Ini kalau dianggap bid'ah semuanya. Dulu pakai pelepah kurma, Anda pakai dari apa? Dari batu-batu.
sahabat-sahabat dari batang-batang itu tulisannya semuanya Qur'annya di situ. Barulah di zaman Rasulullah mulai dibukukan, terus dilanjutkan zaman Abu Bakar, terus sampai dimushafkan, dijadikan buku dari di Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka yang disebut dengan mushaf Utsmani. Jadi mau baca Quran pakai ini atau mau pakai ini, dua-duanya nggak apa-apa, nggak bid'ah. Ini boleh, kalau ini nggak boleh, nggak, dua-duanya boleh. Masalahnya kalau membaca ini gangguannya banyak. Bunyi kelunting, lihat. Oh iya ya, ntar lagi. Baru baca enak-enak, nanti lihat lagi, WA lagi, ya. Apalagi ntar ada telepon. Waduh, nggak enak kalau nggak diangkat. Di pause dulu ngajinya. Iya, kecuali kalau mau dimatiin dulu. Atau mungkin biarin saja lah, mau ada, pokoknya saya mau membaca dulu sehalaman, baru nanti kalau ada yang ini baru saya angkat. Maaf, saya tadi lagi ngaji. Tapi kalau sudah datanya nyala ya jarang juga. Terus tadi ngomong telepon, maaf ya tadi salah ngaji, itu malah dibilang sombong malahan gitu. Macam-macam. Tadi hanya masalah peluang untuk adabnya tadi saja. Jadi boleh mau pakai ini mau tidak. Nah, itu juga bukan termasuk bid'ah. Maka harus dipahami tadi sesuai dengan ucapan Nabi. Ya, ittiba Rasul itu bisa sesuai dengan ucapan Nabi jelas, atau dengan perkataan Nabi jelas, atau tadi perbuatan Nabi atau perkataan Nabi sudah jelas, atau yang dilakukan sahabat tapi Nabi nggak mengerjakan tapi diaminkan Nabi, atau tadi yang dilakukan oleh sahabat terus sampai dengan hari ini yang kita lakukan, itu pun bukan termasuk bid'ah. Maka ini menjadi dua syarat yang sangat untuk menjadi perhatian kita. Nah, ini yang sering menjadi khilaf di antara ulama itu, ada hadis yang berbunyi ini. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man ahdasa min amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Ini hadis yang sangat populer sekali di kalangan kita. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa yang buat satu perkara baru dalam agama atau amalan baru yang tidak sesuai dengan asalnya, maksudnya nggak pernah dicontohkan Nabi SAW tadi, maka perkara tersebut tertolak. Jadi nggak bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada yang menjelaskan hadis ini tadi hanya masalah kalau nggak ngikutin perbuatan Nabi dan perkataan Nabi semuanya adalah bid'ah. Ini yang menjadi masalah di tengah masyarakat kita, sehingga kadang terjadi kelompok-kelompok. Padahal tadi apa yang dilakukan oleh sahabat ya nggak apa-apa. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitab lupa itu, dalam khasnya beliau itu sampaikan tadi bahwa bid'ah yang dilakukan pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i ataupun Umar bin Al-Khattab yang terkait masalah tarawih tadi, al bid'atu hadi, sebaik-baik bid'ah ini ya ini sholat tarawih tadi itu, kata Umar bin Al-Khattab. Dan itu kemudian diterjemahkan secara letterlek atau secara tekstual saja, bahwa ada bid'ah hasanah maupun bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang baik maupun bid'ah yang tidak baik. Padahal itu bukan secara anggap saja bukan secara logawinya, tapi ya dianggap itu hanya majazi saja. Karena jelas memang kalau nanti mengatakan ada bid'ah dolalah dan bid'ah sayyi'ah, maka nanti memang bisa bertentangan dengan tadi wa kullu bid'atin dolalah. Itu hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat memang adalah neraka. Maka kembali lagi definisi bid'ah itulah yang harus menjadi diskusi kita. Jangan sampai nanti kita salah menerjemahkan bid'ah, kemudian semuanya dianggap sebagai bid'ah, kesalahan. Dan nanti yang gak cocok dengan ini harus hadisnya seperti ini, harus yang betul-betul sesuai sunnah Nabi. Enggak, tadi kan sudah kita bahas bahwa ada beberapa kriteria, kalau sesuai dengan sahabat pernah disampaikan, maka nggak masalah. Nggak semuanya yang dilakukan oleh Nabi. Nanti muncul lagi pertanyaan, masuk lagi yang sering ditanyakan jamaah itu apa? Nanti masalah kunut bid'ah atau enggak? Nah, kunut pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tapi enggak setiap subuh. Bahkan itu bukan sholat subuh, yakni kunut nazilah. Ya, ketika mendoakan saudara-saudara yang tertimpa musibah, yakni mendoakan orang-orang
yang apa namanya ini orang yang mendolimi sahabat tadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau merutinkannya itulah yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau hanya sebatas sekali, 2 kali, ya silahkan saja. Dan memang bukan bid'ah. Nanti balik lagi. Kalau nanti ada yang bilang sampai kunut itu bid'ah, ya ini berarti belum memahami apa maknanya sesungguhnya bid'ah. Pernah dilakukan Rasul, tapi jangan setiap hari menjadi kewajiban. Bahkan sampai ada yang sujud sahwi. Kalau ada imam yang nggak sholat, nggak subuhnya nggak pakai kunut, dia sujud sahwi karena dia meyakini bahwa itu bagian daripada rukun sholat. Padahal bukan termasuk rukun sholat. Nah ini tadi salah satunya. Terus tadi hadis yang lain juga khusus dalam hadis riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sama mirip seperti tadi. Barang siapa yang melakukan amalan yang bukan dari ajaran kami, maksudnya tidak termasuk syariat yang Allah perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian ini akhirnya tadi setiap umat Nabi SAW tadi berlomba mengklaim dirinya sebagaimana hadis yang nanti kita sampaikan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqtarafa al-yahudu ala ihda au sintaini wa sab'ina firqah, bahwa nanti umat Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 golongan, 71 golongan. Wa tafarraqatin nasara ala ihda au sintaini wa sab'ina firqah. Termasuk pula atau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu juga akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Kemudian wataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi Yahudi nanti akan terpecah menjadi 71 atau 72, Nasrani 71 atau 2, kalau umat Rasulullah akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, masalahnya hari ini semuanya menganggap bahwa semua itu adalah golongan illa wahidah, kecuali satu. Ya, kecuali satu. 73 tadi sesat semuanya kecuali hanya satu saja. Nah, satu itulah yang semuanya menganggap bahwa itu adalah yang benar. Nah, akhirnya semuanya disalah-salahin. Nah, apakah kita termasuk nanti ada persis misalkan yang organisasi Muhammadiyah atau NU atau apalagi yang semuanya itu, apakah mereka termasuk dalam satu kategori satu itu, ataukah itu bagian daripada golongan-golongan yang lainnya? Wallahu alam. Kalau kita masih ngikutin sunnah Nabi SAW, mungkin hanya tadi tambahan-tambahan atau tidak tadi itu, ya mudah-mudahan kita semuanya masih termasuk. Kalau yang jelas yang bid'ah tadi betul-betul misalkan sholatnya ada ruku, ya ruku. Tadi ada bacaan Rabbana lakal hamdu, itu juga termasuk bukan apa yang disampaikan Nabi SAW. Itu juga termasuk dari sahabat. Ketika sami Allahu liman hamidah, kemudian sahabat baca Rabbana lakal hamdu, itu juga dari sahabat. Dan sekarang kita kalau setiap sholat pasti harus membaca seolah-olah itu sunnah dari Nabi SAW. Padahal itu dari sahabat, tapi Nabi mengiyakan. Nah, artinya akan ada nanti satu yang memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kemudian kita mengklaim bahwa kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Maksudnya kita sendiri. Nanti setiap Muhammadiyah menganggap saya ahlus sunnah wal jamaah. Nanti Salafi, saya ahlus sunnah wal jamaah. Nanti NU pun saya ahlus sunnah wal jamaah. Gontok-gontokan. Udah nggak usah. Selama itu masih ada pendapat di antara setidaknya 4 mazhab tadi. Ada Imam Syafi'i bisa ngikutin. Karena nanti Imam Syafi'i tadi yang bilang, sampai ada yang bilang, kalau kalian nggak ngomong bahwa bid'ah ada 2, dolalah dan bid'ah sayyi'ah dan hasanah, maka kalian sudah menganggap bahwa Imam Syafi'i adalah sesat. Loh, enggak demikian. Jadi itu pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan beliau adalah manusia yang mulia. Bahkan beliau juga mengatakan, imam-imam yang lain itu mengatakan, kalau ada pendapat saya yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka nggak usah diikutin. Jadi nggak semuanya nanti, masalahnya kita kadang-kadang suka ngikutin kiai kita, mau bener mau salah, pokoknya saya pokoknya kiai saya. Ngomong apa saja diikutin. Padahal ada yang salah.
Ya, makanya tadi dalam surah Al-An'am Allah sampaikan di sini. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyyatabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kalian mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ikuti hanya prasangka belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Nah, kita kadang-kadang beribadah itu bukan melihat apakah pernah dicontohkan Nabi atau tidak sih. Paling tidak mengikuti 4 kriteria tadi. Tapi apa yang menjadi dalil kita biasanya, ini udah biasa Ustadz, ini dari dulu itu ya Bapak kita ya seperti ini gitu. Ini udah menjadi tradisi yang kuat di sini, nggak bisa untuk dihilangin. Nah, ini tradisi apa ngikutin sunnah Nabi SAW. Kalau enggak, banyak sekali sunnah Nabi yang belum kita bisa mengamalkannya. Menjadi muhasabah kita ya. Banyak sekali sunnah Nabi yang belum mampu untuk kita bisa mengamalkannya. Lalu kenapa kita harus mencari-cari yang di luar sunnah Nabi SAW? Nah, ini menjadi muhasabah kita. Jadi nggak gontok-gantikan, nggak saling menyalahkan. Kok ternyata itu nggak, oh saya pernah belajar, itu bukan pernah jadi sunnah Nabi SAW, ya udah nggak, saya ikuti deh, saya nggak mau juga berdebat gitu. Masih banyak sunnah Nabi yang belum saya raih, saya mau coba yang lain. Nah itu misalkan, karena kebanyakan masyarakat itu yang menjadi dalil kita, bukan apakah itu sesuai dengan Quran ataukah hadis Nabi SAW. Ya karena masyarakat kita semua seperti ini, ya ngikut saja. Jadi padahal itu yang salah, tapi ternyata banyak di antara mereka yang mengikutinya. Dalam surah Syu'ara pun demikian Allah sampaikan. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Allah berfirman, jangan kalian takut. Mereka tidak akan dapat membunuhmu, maka pergilah kalian berdua dengan membawa ayat-ayat kami, yakni mujizat-mujizat ini, sungguh kami bersamamu mendengar apa yang mereka katakan. Ada orang yang ingin menyampaikan kebenaran di tengah masyarakat ini karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat seperti itu, sehingga mereka juga nggak berani ngomong. Takut nanti dikucilkan. Sok-sok hebat. Nah, baru aja lulusan Libya, baru aja lulusan Madinah, baru aja 1 S2. Ini kiai saya profesor. Oh, itu nggak ngomong kayak gitu, boleh. Nah, jadi nanti tetap saja disampaikan. Mau mereka mau menerima ataukah tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kan memang tugas kita kan menyampaikan saja. Innal balagh. Ya kata Nabi SAW itu kan sampaikan saja. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Masalah mereka mau berubah atau tidak, itu urusan Allah. Ya, hidayah sudah disampaikan, tinggal mereka mau menyambutnya ataukah tidak. Maka ada hadis Nabi sebagai penutup itu. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghurabai. Islam itu datang dengan keadaan asing. Ya memang dulu asing karena dulu orang dengan tradisi bahkan haji saja itu mereka pakai telanjang bulat. Hajinya dulu sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah dengan yang kita lihat syariat hadisnya haji sekarang itu. Dulu harus mereka telanjang bulat yang luar biasa, pokoknya luar biasa jahilnya. Kemudian Islam datang, mulai memperbaiki tatanan masyarakat di sana. Wanita-wanita yang dulu menjadi barang warisan bisa diwariskan, bahkan anaknya bisa kawin dengan orang tuanya, ibu tirinya. Nanti di dalam surah An-Nisa itu Allah sampaikan banyak. Itu semuanya ditata lagi, dirapiin lagi oleh Nabi SAW. Asing pada saat itu. Akan kembali pula dalam keadaan asing. Nanti akhir zaman, ya kita sudah mendekati akhir zaman ini juga akan asing pula. Mana sih orang yang betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi ataukah yang tidak? Sungguh beruntunglah orang-orang yang asing. Ya, sungguh beruntunglah orang-orang yang asing. Maka ditanyakan, kila ya Rasulullah, waman al-ghuraba'u. Ya, dikatakan kepada Nabi SAW, lalu siapa al-ghuraba'u itu? Orang yang asing itu siapa? Faqala alladziina yaslihuna idza fasadan nas. Yakni orang-orang yang mereka membuat perbaikan, ya, membuat perbaikan di tengah masyarakat yang sedang membuat kerusakan. Bukan hanya kerusakan tumbuh-tumbuhan, gunung-gunung, pohon-pohon, tapi kerusakan masalah akidah. Kerusakan masalah akidah. Jadi penting sekali, dan kemudian dijawab oleh Nabi SAW, humul ladzina yaslikhuna ma afsadan nas min sunnati. Mereka orang-orang yang memperbaiki sunnahku yang dirusak oleh manusia. Jadi banyak orang-orang yang kemudian mendakwakan diri dan mereka
ingin menyampaikan inilah kemurnian ibadah sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan Nabi SAW, kemudian malah ditentang oleh masyarakat banyak, dan akhirnya banyak orang terbungkam. Akhirnya mereka nggak mau menyampaikan lagi, sudah biarkan saja apa yang mereka lakukan. Nah, kalau sudah demikian, maka nanti akan Allah turunkan azab dan kita akan menjadi bagian yang terkena azab tersebut. Maka kita wajib untuk menyampaikan saja, mau biarkan mereka, mau terima atau tidak itu urusan mereka dengan Allah. Maka Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 115 sebagai penutupnya, wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasadiqin wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada orang-orang yang di tengah-tengah masyarakat kita ini, mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nggak mau mengikuti Nabi Allah dan juga Rasulnya? Padahal mereka sebetulnya sudah mendapatkan penjelasan yang jelas. Ini loh yang salah, ini yang hak, ini yang batil. Oh, ini yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Oh, ini yang tidak. Maka jangan mengada-ada di dalam agama. Tapi kemudian mereka tidak mau mengikuti apa yang pernah dicontohkan Nabi SAW tersebut. Maka orang-orang yang demikian akan diazab oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Maka dengan ayat ini sebagai penutup, sebagaimana doa kita, ihdinas siratal mustaqim, dalam salat kita, agar apa? Agar kita terus diberikan petunjuk oleh Allah di jalan yang lurus, nggak belok-belok. Saat ini mungkin kita belok, setidaknya ngaji lagi, besok lurus lagi, belok lagi, lurus lagi. Tapi tetap kita berharap dengan kematian kita nanti dibangkitkan oleh Allah bersama para orang-orang yang mulia di sini, yakni digolongkan pada orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, para nabi, para siddiqin, orang-orang yang membenarkan agama Allah, para orang-orang yang syuhada, orang-orang yang soleh, dan mereka adalah orang-orang terbaik menjadi teman kita di yaumul hisab kelak. Demikian 1 jam persis apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan terbuka wacana kita, dan silakan jika ada tambahan maupun pertanyaan. Silakan. Terima kasih Pak Ustaz karena memberikan paparan penjelasan kita semua. Untuk selanjutnya, tadi ada yang mau bertanya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya doa 1 jam Pak. Oh ya, tadi doa yang sering kita baca tadi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan doa kasarannya kalau kita itu pengennya hidup bahagia di dunia. Ya, kecil bahagia, besar bahagia, masuknya masuk surga. Itu doanya. Kan Rabbana atina wa Rabb kami, berikan kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Apa saja, Bapak minta apa saja. Nanti ada doa-doa yang lain-lain itu sebetulnya ngarahnya ke situ muaranya. Doa minta perbanyak rezeki, ya tujuannya ya tadi. Biar kita di dunia kan bahagia. Apa yang kita inginkan pengennya diwujudkan sama Allah semuanya. Tapi nggak cukup di situ. Karena dulu ada di zaman jahiliyah itu mereka hanya doa kebaikan dunia saja. Sehabis haji, mereka ketika ada di Musdalifah, mereka memohon kepada Allah hanya masalah urusan dunia saja. Pengen nanti dagangannya lancar, proyeknya lancar, biar nanti naik jabatan, semuanya diminta kepada Allah, semuanya tapi dunia. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dalam ayat 100 kalau nggak salah surah Al-Baqarah itu. 99 apa 100 itu. Dan di antara manusia, sebagian manusia ada yang mereka berdoa kepada Rabb-nya, wahai Tuhan kami, berikan kepada kami di dunia saja. Sehingga mereka nggak mendapatkan kebahagiaannya di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada yang kemudian dikasih dibimbing lagi oleh Allah, jangan doa seperti itu. Kalau doa Rabbana atina fid dunya hasanah, kemudian lanjutkan lagi wabil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Ya tentunya kita ingin mendapatkan surganya Allah, karena itu yang jauh lebih
lebih utama daripada hanya kebahagiaan di dunia. Maka pertanyaan kembali, enak sengsara di dunia apa sengsara di akhirat? Enaknya sengsara, nggak sengsara di mana-mana. Ya enaknya bahagia di dunia dan di akhirat tadi doanya Pak. Dan bukan cuman itu, waqina adzabannar, dijauhkan kita daripada azab api neraka. Itu yang paling penting, karena sukses itu nanti kita kaji di surah Al-Baqarah ayat atau Al-Imran. Dua-duanya ini Allah mengharapkan menjadi hamba-hambanya menjadi manusia-manusia yang beruntung. Manusia-manusia yang beruntung. Dulu sudah pernah kita bahas. Beruntung itu apa? Yang beruntung itu tadi, keinginan kita sama persis dengan keinginannya Allah. Dan tentunya Allah akan selamatkan kita yang diterjemahkan dalam ayat 185. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dia dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya, maka dia adalah orang yang beruntung. Allah nggak berbicara tentang nanti yang dia jadi anggota dewan, atau dia yang tidak jadi presiden, atau nanti dia yang bisa punya uang 11 triliun misalkan. Enggak yang demikian. Enggak masalah urusan dunia. Tapi tadi yang diselamatkan dari azab api neraka, dimasukkan ke dalam surganya, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung. Nanti di akhir surat Al-Imran pun Allah mengatakan demikian pula, bahwa nanti orang-orang yang isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, kalian bersabarlah. Kemudian kalian kuatkan kesabaran kalian dan kalian tetap istiqomah dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Tadi disimpulkan dalam doa sapu jagat tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah kita di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Amin. Ya, silakan ada yang tambahan. Ya, silakan. Ya, Pak jadi tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dari amalan harus ikhlas sama Allah. Ini ada sesuatu mungkin hasil yang dia ambil hasil koruptor seperti itu, tapi dia menyumbangkan sesuatu ke masjid itu karena dia ikhlas orang tersebut. Apakah itu bisa diterima Allah atau tidak? Ya, Masya Terima Allah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada perbuatan yang baik dari hasil yang buruk. Jadi setiap perbuatan baik harus diawali dari perbuatan yang baik. Maka ketika ada uang-uang haram, itu nggak ada hadis pun yang menjelaskan. Nanti dilihat, semuanya tidak ada yang menjelaskan bahwa itu bagian daripada sodako. Sodako itu dari hasil yang halal. Kalau nanti uang itu jelas dari hasil yang haram, maka dia harus dibuang. Dan orangnya tersebut yang membuang itu bukan mensodakokan, bukan. Wajib untuk dibersihkan. Uang termasuk dari hasil koruptor atau dari hasil riba. Nanti deposito. Nah, depositonya tadi, bunganya tadi itu haram. Gimana caranya? Dibuang. Tapi bukan disedekahkan. Nggak boleh disedekahkan, nggak boleh diinfakkan, nggak boleh dizakatkan apalagi. Nanti zakatnya dari uang haram. Enggak. Jadi tadi uang koruptor tadi dibuang, Pak. Maksudnya dibuang, salurkan ke masjid atau ke yayasan, dakwah atau kemana saja. Dan wajib harus dikeluarkan. Tapi tadi kembali lagi tanda kutip penjelasannya itu bukan uang sedekah. Uang haram tadi bukan sedekah, dia nggak dapat pahala dari situ. Tapi harus dikeluarkan, ya, untuk bisa mensucikan uang-uangnya yang lainnya tadi itu. Jadi misalkan misalkan ada si fulan sana si fulan sana dulu ketika masih muda koruptor kelas kakap, nggak tertangkap. Ya dulu ada namanya Edi Tansil, nggak tahu ketangkap apa enggak. Zaman saya masih kecil dulu itu, 1 triliun apa 2 triliun, banyak sekali dulu ya. Ternyata sekarang lebih banyak lagi. Ya. Sampai 300-an triliun. Ya, Allahu Akbar. Dulu 2 triliun banyak sekali, gak ketangkap itu. Jadi duitnya Indonesia kalau dikumpulin itu bertriliun-triliun itu dihabisin para koruptor itu. Allahu Akbar. Makanya kemarin ngelihat di Nepal itu, yang koruptor dibuang ke kali, dilemparin batu. Coba itu kalau di Indonesia ini nggak ada yang berani kayak gitu.
sampai ada yang meninggal dunia itu para pejabat-pejabatnya itu. Di Nepal kan rusuh, nggak tahu apa sudah selesai apa enggak itu. Nah, koruptor kalau nggak dibasmi betul, itu mereka merajalela. Nah, uangnya mereka itu dulu ketika masih muda dia koruptor, misalnya sekarang tobat, diinget-inget dulu buat beli apa saja, ambil semua, jual semua, buang semuanya. Bukan diwakafin, kasih itu lembaga-lembaga dakwah. Nah, itu cara solusinya. Jadi bukan sedekah. Tadi bukan termasuk sedekah. Wallahu a'lam. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kan ada ulama yang menyampaikan suatu hadis secara tekstual, tapi tidak menjelaskan secara konseptual. Iya. Padahal setiap hadis itu biasanya kan ada namanya asmaul wurud. Burut. Kenapa terjadi hadis itu ada yang menyebabkan wurudnya hadis. Nah, salah satu contoh pada saat Rasul sholat fardu, dia tidak berdoa, sehingga diambillah secara tekstual nggak ada itu doa habis sholat fardu, ada zikir kecuali sholat sunnah. Nah ini kan bagi yang nggak ngaji kan jadi bingung, Pak. Pada sholat tadi kita habis zikir berdoa setiap fardu. Nah dengan adanya pernyataan Kurang ngopi itu dia. karena konseptualnya tidak dijelaskan. Iya. Nah, bila habis sholat berzikir, pergi naik kuda. Nah, kita kan nggak tahu dia perang mau ada lembaran gangguan. Itu yang harusnya atau dulunya disebut. Nah, ini kadang-kadang yang membuat suatu menjadi perbedaan yang timbul. Kita yang doa sholat. Ini mohon penjelasan. Iya. Balik lagi ke bid'ah tadi ya. Ya. Memang bid'ah ini kajian yang sebenarnya udah selesai ya.